Salam alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini temanya, mengucapkan hosana itu dosa. Yang benar Pak Pendeta tadi. Ya, kalau Anda sudah paham, maka Anda akan mengatakan mengucapkan hosana itu dosa, sebab kamu menghujat Yesus. Perhatikan baik-baik ya. Hosana itu hanya ada, saya bicara perjanjian baru loh ya. Saya tidak bicara perjanjian lama, saya bicara perjanjian baru. Hosana itu ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan haleluya ada di kitab Wahyu. Tidak ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada. Kata haleluya itu hanya ada di kitab Wahyu. Hosana hanya ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maksudnya begini, hosana itu ada pada waktu Yesus masih hidup jadi manusia. Haleluya ada ketika Yesus sudah di surga sebagai Allah ya. Nah, mari kita lihat dua-duanya ini ternyata sama. Hosana adalah haleluya. Anda mengucapkan hosana sekarang dosa, sebab Yesus sudah naik ke surga. Hosana ya, Yohanes 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ya. Mula-mula ayat 16, Yohanes 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid tidak mengerti tentang hal ini, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, maksudnya Yesus naik ke surga, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, mengenai Yesus. Demikian pula Matius 21 ayat 9, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pula Markus 11 ayat 9, hosana diberkatilah dia yang sudah datang, dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan ya. Jadi kata hosana itu diucapkan Yesus sebagai raja ya. Dia naik keledai ya, lalu pada dibentangkan tuh ada yang ranting membentangkan baju ya, membentangkan ya itu ya, daun-daun gitu ya. Lalu ada yang megang palem ya, untuk menyongsong atau menyambut Yesus sebagai raja, raja Israel ya. Karena di dalam Yohanes 12 ayat 13 maupun Lukas 19 ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Jadi ini untuk menyambut Yesus sebagai raja. Waktu Yesus fisik manusia datang naik keledai disambut sebagai raja, maka yang dipekekkan gitu ya, hosana gitu ya. Kalau dulu di sini kan terkenal merdeka gitu ya. Kalau merdeka itu kan pekek kemerdekaan. Nah ini ketika Yesus datang sebagai raja fisik ya, secara fisik ya, disambut sebagai raja, yang diteriakkan hosana. Mari kita lihat haleluya ya. Haleluya juga hal yang sama. Wahyu 19 ayat 6, Tuhan Allah kita yang maha kuasa juga telah menjadi raja. Kemudian ayat 19, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Haleluya juga terpujilah Tuhan, sama saja ya. Tapi ucapan haleluya atau pekek haleluya itu sama untuk menyambut anak domba sebagai raja, tapi di sorga. Kalau raja di bumi yang dipekekkan adalah hosana, kalau raja di surga yang dipekekkan adalah haleluya. Makanya haleluya hanya muncul di kitab Wahyu ketika Yesus sudah di surga.
Sedangkan Hosana tidak ada di kitab Wahyu. Hosana hanya muncul ketika Yesus jadi manusia. Sama-sama menyambut sebagai raja. Hosana adalah Yesus sebagai raja di bumi fisik ya. Waktu itu, waktu jadi manusia disambut sebagai raja fisik di bumi. Sedangkan haleluya sebagai raja di surga. Iya, hal sederhana ya, hal sederhana, tetapi rupanya banyak orang tidak paham seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sekarang ini Anda menyebut Hosana gimana? Ya kamu menghujat Yesus. Hosana itu raja waktu Yesus jadi manusia. Kalau Yesus jadi Allah itu yang harus kamu sebut, kamu ucapkan haleluya. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sekarang setelah tahu, hari ini jangan mengucapkan Hosana, kamu dosa. Hosana itu pekik atau ungkapan atau luapan sukacita untuk Yesus jadi raja di bumi. Ya. Sepertinya sederhana ya, sederhana, tapi Anda bisa berdosa gara-gara Anda mengucapkan Hosana. Hosana untuk Yesus fisik manusia, haleluya untuk Yesus di surga. Haleluya, Alkitab menulis haleluya, jangan ditafsir haleluya Yahweh. Tidak mungkin, Yahweh kan nggak ada di surga. Sedangkan haleluya itu untuk pekik ucapan sambutan untuk Yesus sebagai raja di surga. Di surga nggak ada Yahweh, kok Anda tafsir haleluya Yahweh itu. Ngawur itu ya. Jadi gimana Pak Pendeta HTD yang masih mengucapkan Hosana, kamu dosa menghujat Yesus. Catat baik-baik, Hosana diucapkan ketika Yesus sebagai raja di bumi. Di surga, haleluya. Jadi haleluya. Jangan mengucapkan Hosana ya. Kamu dosa mengucapkan Hosana. Saya begitunya ya. Tepuk jidat ya, pendeta-pendeta tepuk jidat semua. Nggak pernah ada yang ngasih tahu kayak gini. Simple ya. Kenapa Hosana tidak ada ketika Yesus sudah di surga? Di kitab Wahyu, Yesus di surga nggak ada kata Hosana. Ya, di surga di kitab Wahyu nggak ada kata Hosana. Demikian pula kata haleluya tidak ada ketika Yesus di bumi sebagai manusia. Saya tidak bicara perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama kan Yesusnya roh. Makanya ada haleluya di sana juga ya. Mungkin juga ada Hosana, sepertinya haleluya saja. Ya. Haleluya ada di perjanjian lama ya, banyak ya. Tetapi kalau saya bicara perjanjian baru ya, supaya ketika Allah dibentuk ya. Kalau Anda masih mengucapkan Hosana ya kamu menghujat Yesus. Yesusnya sudah Allah, ucapkan haleluya jangan Hosana. Karena Hosana itu ungkapan Yesus raja. Lah kalau kamu masih mengatakan Hosana hari ini, artinya Yesus itu masih jadi manusia. Menghujat toh, padahal Yesus Allah. Nah, clear ya, Hosana dengan haleluya sama saja, itu ungkapan untuk luapan sukacita ya. Ngomong gampangnya pekik lah ya. Kalau di Indonesia kan merdeka gitu di sana. Haleluya itu sekarang ya, dulu Hosana ya. Sebagai raja. Padat, singkat dan clear. Dan bikin tepuk jidat, menjungkir balikkan hal sederhana kok nggak pernah tahu orang ya. Ya salahmu sendiri, wong Alkitab ada tulisannya kok. Apa yang saya sampaikan tertulis di Alkitab loh, bukan ngarang loh. Ya benar ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh ya, saya mau menyampaikan pesan ya. Ayo kita dukung pemerintah yang sedang berjibaku untuk mengatasi COVID-19. Kepada pendeta-pendeta yang bikin penyesatan, vaksin itu mengandung 666, tolong Pak Polisi, pendeta itu ditangkap ya. Tangkap aja Pak Polisi kalau ada pendeta yang mengatakan hati-hati ya para jemaat, di vaksin itu ada chip 666, tangkap dia ya. Itu membuat ya orang menghindari vaksin ya. Kalau sampai ada pendeta yang mengatakan di vaksin itu ada chipnya, tangkap dia. Kalau ada pendeta yang sok pinter ya toh,
sok pinter mengatakan bahwa hari ini malaikat sedang keliling ke Indonesia, nanti mau mencomot-comot malaikat maut. Ini ceritanya, malaikat maut sedang keliling mau comot-comot hidupnya orang-orang Indonesia, yang satu kena COVID, satu enggak, seolah-olah COVID ini dipilih-pilih oleh malaikat, ya. Tangkap itu pendeta, ya, pendeta mantan dukun, ya, yang kayak begitu, ya, comot aja Pak, ya. Itu membuat gaduh, ya tuh. Terus dia bilang, oh di tempat ini paling aman, sana pada ngungsi ke tempat sana, gitu ya. Ya, kalau ada pendeta yang bikin gaduh kayak gitu, ya, Pak Pendeta, ayo kita dukung pemerintah. Jangan kamu bikin ajaran-ajaran yang enggak. Malaikat sedang keliling di Indonesia mencabut nyawa, milih-milih siapa yang akan dicabut. Tapi tenang saja, kita orang Kristen punya Yesus, tidak akan dicabut nyawanya. Banyak pendeta yang mati kok. Ya, ngawur itu namanya. Yang bikin kegaduhan kayak gini, pendeta yang bikin kayak gini, sebaiknya memang ditangkap. Kemudian kalau ada pendeta yang koar-koar penyembuh jalanan, katanya kami bisa menyembuhkan semua penyakit termasuk COVID dalam nama Yesus, dengan mujizat semua sembuh. Lalu orang-orang ini mengabaikan prokes, gitu. Protokol kesehatan, gitu. Tenang aja, ada pendeta kok nanti bisa menyembuhkan COVID. Pendeta yang kayak gitu tangkep Pak. Kalau ada juga pendeta yang koar-koar katanya tahu, katanya nanti sisa yang orang hidup akan segini, orang itu akan segini, kita akan hidup, nanti yang mati itu orang yang begini-begini mati karena COVID, ya, seolah-olah, ya toh. Anda sudah jadi ahli nujum, ya toh, sehingga orang itu menjadi ketakutan, orang itu menjadi gaduh, ya. Tangkap Pak polisi pendeta-pendeta yang kayak gini. Sekali lagi, ayo kita dukung pemerintah. Di era seperti ini dibutuhkan oleh dukungan terutama para pendeta juga, ya. Jangan membuat hal-hal yang gaduh, jangan membuat penyesatan, ya toh. Ada chip 66 lah, ada malaikat maut sedang keliling-keliling, tangkepin aja pendeta kayak gitu. Lalu ada yang koar-koar bisa menyembuhkan COVID di jalan dengan nama Yesus, dengan itu tangkep aja kayak gitu, ya. Kemudian ada juga yang bisa memilah-milah, ya toh. Nanti sisanya tinggal segini orang Kristen, ini yang ini orang lain akan mati gini, seolah-olah Anda jadi Tuhan kayak gitu, yang bikin gaduh kayak gitu tangkap aja. Ya. Ya, ingat para pendeta, ya, tugasmu adalah memberitakan kebenaran Alkitabiah. Jangan membuat gaduh, ya, terutama apalagi jangan membuat cerita-cerita yang ngarang-ngarang kayak gitu, ya. Ayo kita dukung pemerintah di dalam mengatasi COVID-19, ya. Ini adalah disease, adalah pandemi biasa. Nggak usah dikait-kaitkan dengan ayat Alkitab. Berkali-kali saya sudah ngomong tidak ada hubungannya dengan ayat Alkitab, ya. Ya, pandemi ini, ya. Ya, nggak usah dicari-cari, atau nggak akan ada, ya. Lalu Anda tafsir, ya, tidak boleh, ya. Ayo kita dukung pemerintah, jangan bikin gaduh dengan ajaran-ajaran yang enggak tentang COVID, apalagi yang bisa meramal nanti bulan Agustus akan terjadi begini gara-gara COVID, ya. Tangkap aja pendeta yang kayak gitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.